bertentangan dengan Pancasila, enggak, Islam tidak pernah membenturkan itu, gitu. Bahwa ini adalah keimanan, ini keyakinan, gitu. Dan dalam prosesnya syarat-syarat ketika berbicara bagaimana supaya Islam bisa diterapkan, misalkan melalui apa yang disebut dengan negara Islam daulah khilafah, itu juga bukan sesuatu perkara yang mudah, gitu ya kan. Tapi ini sebagai sebuah keyakinan bahwa kita harus meyakini ada itu. Nah, di dalam proses-prosesnya ketika berbicara tentang mempertahankan juga berbicara tentang bagaimana hukuman dan siapa pelaksananya. Kita kan begini, eh, kalau berbicara tentang syariat kan yang sering-sering terbayang di kita itu kan mungkin, aduh kejam gitu ya, aduh melanggar HAM. Coba kan kan orang berbicara syariat Islam apa yang dibayangkan oleh kita? Paling kan nanti berbicara itu, oh pasti potong tangan gitu ya kan, pasti rajam, apalagi yang serem-serem itu. Eh, kita kenapa mesti takut dengan aturan syariat yang berbicara tentang rajam, yang berbicara tentang potong tangan? Kenapa tidak dibayangkan tentang cakupan-cakupannya itu? Bahwa di dalam Islam misalkan nanti kesehatan itu ditanggung oleh negara, gitu ya, pendidikan dijamin oleh negara, kemudian di dalam proses-proses pemenuhan kebutuhan negara juga harus memberikan pemenuhan, gitu. Nah, kalaupun nanti berbicara tentang hal-hal yang saram seperti tadi, Islam ada potong tangan, Islam ada rajam, gitu ya, Islam ada kisos. Kan sekarang pertanyaannya, rajam itu untuk siapa? Untuk pencuri. Maaf, untuk si pezina. Potong tangan untuk si pencuri. Kalau kisos nanti berbicara untuk si pembunuh. Sekarang kalau kita bukan pelaku itu, kenapa mesti takut gitu ya? Kira-kira gitulah ya pemikiran-pemikiran pendekatannya. Sehingga bahkan kalau kalau dalam tanda petik nih, kita saja misalnya ada sesuatu barang yang kita cintai itu berharga kemudian dicuri orang. Coba kira-kira apa yang keluar dari mulut kita pertama kali? Kalau ketangkap itu mencuri itu, gitu ya kan? Ditanya oleh kita, setuju nggak kalau dipotong tangan? Oh pasti setuju banget itu kita. Kan gitu ya, gitu. Tapi gimana itu kalau misalkan yang mencuri kita, anak kita gitu kan? Mungkin kan mikir-mikir, nggak begitu sebenarnya syariat Islam. Jadi syariat Islam memang harus diambil secara menyeluruh. Nah, itu saya kira di situ. Nah, oleh karena itu saya kira di dalam proses-proses pemahaman syariat Islam ini kita tidak bisa sepotong-sepotong yang kalau sering disebutkan ya seperti prasmanan gitu. Yang suka kita ambil, yang enggak kita buang, ya enggak begitu. Gitu ya. Nanti berbicara tentang apa namanya tadi di atas akidah ruhiyah sebagai sebuah keyakinan, ya kita harus diambil semua. Ya. Eh, ini ada bagan gitu, semacam irisan bagaimana akidah ruhiyah dengan akidah siasah itu. Jadi akidah ruhiyah itu kan gini, sebuah ajaran yang hanya mengatur hubungan alholiknya dengan penciptanya, gitu ya. Disinilah yang lahir dalam bentuk agama-agama yang ada itu. Nah, sementara akidah sia-sia gitu ya berbicara tentang landasan-landasan pengaturan kehidupan itu hanya mengatur aturan-aturan di dalam kehidupan ini dan itu terpisah dari agama. Kira-kira gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada istilah kita mengenal kapitalisme, sekularisme dan komunisme. Itu antara aturan kehidupan dunia dengan aturan dalam hal kalau kita mau berbicara tentang keakhiratan gitu ya. Itu kan terpisah. Makanya kita mengenal istilah sistem sekularisme itu. Jadi pemisahan antara kehidupan dengan agama. Nah, oleh karena itu kan sering kita berbicara, ah, udahlah jangan terlalu sering-sering membawa agama gitu ya di dalam kehidupan ini. Ya kita serahkannya kepada aturan yang ada. Islam itu tidak begitu. Makanya di sini ada isi irisan bagaimana Islam itu sesungguhnya juga menyangkut akidah ruhiyah dan akidah siasat. Nah, jadi kalau berbicara dengan seperti ini, maka kita pun tidak akan lagi mungkin kalau bahasanya berbicara dengan konsep-konsep kita harus seimbang antara dunia dan akhirat misalkan gitu. Pernah nggak sering dengar begitu? Sekarang kalau kita bicara keseimbangan antara dunia dan akhirat itu gimana ya? Apa dari 24 jam kita bagi 12 untuk beribadah, misalnya 12 jam untuk bekerja kehidupan dunia? Sebenarnya enggak. Karena kalau kita tadi menyangkut berbicara tentang akidah ruhiyah sebagai kesadaran hubungan kita dengan alkoholik,
bahwa ini sebuah perintah kemudian kita laksanakan, maka itu adalah ibadah. Bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang, maka kita tinggalkan, bahwa itu adalah ibadah. Misalkan nanti sebagai seorang suami berkewajiban mencari nafkah, gitu. Jadi jangan dia sampai berpikir bahwa mencari nafkahnya ada seorang laki-laki kepala rumah tangga yang pergi pagi pulang petang mencari nafkah, kemudian tidak ada nilai ibadah. Salah gitu. Atau kita mungkin yang kuliahan begitu ya, kan kayaknya mana ibadah kuliah dari pagi sampai sore praktikum, kok sepertinya tidak ibadah gitu. Ya, sesungguhnya kan mencari ilmu juga ibadah. Ketika satu kita niatkan itu karena Allah, yang keduanya sesuai dengan aturan-aturan syariatnya. Jadi insya Allah bagi kita gitu sebagai seorang muslim kan seringnya atau khawatirnya gitu ya, kita itu belum menjadikan kebiasaan sebagai sebuah ibadah. Takutnya kita ibadah hanya sebagai sebuah kebiasaan, bisa dipahami kan? Bisa dibedakan. Takutnya gitu. Oh, kita ya biasa saja memang sholat ya sholat, puasa puasa, zakat zakat gitu. Gitu ya. Tapi pernah nggak kita tidur misalkan gitu ya, ini sebagai sebuah kebiasaan kemudian tidak bernilai ibadah? Berpikir gitu? Oh, tentu tidak gitu. Bahwa tidur kita gitu bisa jadi nilai ibadah, makan kita bisa menjadi nilai ibadah, kan itu kebiasaan. Apalagi coba yang berbeda. Mungkin yang biasa misalkan jalan pagi olahraga itu bisa jadi ibadah loh. Bahwa supaya badan kita sehat, kemudian dengan badan sehat kita bisa lebih banyak, lebih kuat beribadah kepada Allah. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadi nilai ibadah. Oleh karena itu saya kira di dalam proses-proses inilah Islam itu akan memadukan gitu ya, bagaimana kehidupan dunia dengan akhirat itu akan saling menyatu. Jadi tidak ada pemisahan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Nah itu sebagai sebuah gambaran tentang kesempurnaan Islam ini. Itu makanya bagi kita sebagai seorang Muslim, ketika akan melakukan sesuatu yang mungkin itu dalam tanda petik kebiasaan sehari-hari, coba dilandaskan kepada dua hal, yaitu niat karena Allah, dan keduanya di dalam melaksanakan itu disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan jadi nilai ibadah. Gitu ya. Ya misalkan sebelum tidur kita berwudu, kemudian memiringkan lambung kita di sebelah kanan, apa yang harus dibaca gitu ya dalam bacaan-bacaan sebelum tidur, maka insya Allah ibadah itu tidur kita. Bahkan qailullah tidur siang sebentar itu juga kapan menjadi ibadah bagi kita gitu ya. Ini bagaimana kita menjadikan kebiasaan juga sebagai sebuah nilai ibadah. Nah, agak dipercepat saja mungkin terkait dengan cakupan syariat Islam sudah cukup gitu ya. Saya kira kalau berbicara tentang pengertian rahmatan lil alamin dari Islam, ini hanya ingin menyampaikan bahwa memang kerahmatan Islam itu gitu ya. Kalau nanti berbicara tentang Islam diterapkan secara sempurna, itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruh alam. Contoh begini. Kalaulah gitu ya, di tengah-tengah kehidupan kita, ya sekarang kan berbicaranya kita yakin kalau di dalam Islam pencuri itu dipotong tangan. Kalau di kita apa? Ya dihukum penjara misalnya berapa tahun sesuai dengan kadar berapa besar pencuriannya. Termasuk di dalam Islam kan, seperempat satu dinar itu orang udah kena potong tangan sebenarnya. Karena maksudnya gini, ada hal yang ingin dicapai tentang penarikan syariat Islam itu adalah satu tentang pencegahan gitu ya, dan penebusan, jawajir dan jawabir kalau dalam bahasa sering kita bahas pembahasan tentang hukum-hukum qisas itu. Jadi pencegahan itu adalah kalau kita menjadikan hukum ini diterapkan gitu ya sebagai sebuah pencegahan, maka ada efek jerah. Coba kalau sekarang orang mencuri dipotong tangan disaksikan rame-rame gitu, orang takut nggak? Takut, ya seperti hukum konun misalkan di Nanggrodaroh Aceh Darussalam, orang yang minum khamar itu kan disebat ya, dicambuk di depan umum. Itu sebenarnya untuk menunjuk supaya orang jerah gitu, ya sehingga tidak kemudian ikut melakukan. Nah, yang keduanya terkait dengan penerapan hukum-hukum Islam yang seperti tadi, bahwa misalnya salah satu contoh orang yang mencuri dipotong, itu sebenarnya untuk penebusan dosa dia. Sehingga insya Allah ketika
proses penghukuman itu sudah di dunia dilakukan, maka Allah tidak akan tuntut dia di akhirat atas segala perbuatan-perbuatan dosanya. Kan gitu kira-kira gitu bahasan yang lebih mudahnya. Jadi oleh karena itu kan pernah dikisahkan bagaimana ketika ada salah seorang sahabat gitu ya, dalam tanda petik dia berzina kemudian menghadap Rasulullah, bagaimana prosesnya? Apa oleh Rasulullah langsung dirajam? Enggak. Tapi atas keimanannya kan, karena dia hamil gitu sampai ditunggu dulu bagaimana kehamilan harus kelahir dan sebagainya gitu. Sesungguhnya kan proses-proses seperti itu karena mereka yakin kalau dijadikan itu sebagai sebuah keimanan, diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi ini, maka akan menjadi penebus dosa bagi dia. Nah, itu terkait dengan syariat Islam sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Dan ketika berbicara tentang efek jerah bahwa kemudian tidak ada lagi kalau berbicara satu kasus tadi pencurian, orang tidak lagi makan mencuri, karena kan hal yang dirasakan kalau berbicara tentang manfaatnya tentu bagi kita semua orang gitu. Kita tidak lagi takut siapapun gitu ya. Ketika mungkin lupa pintu terkunci, nggak akan khawatir dengan masuk maling gitu. Kemudian mungkin ada barang sesuatu yang tersimpan di luar, ya, karena orang tahu hukum mencuri itu seperti apa, itu dia pun tidak akan melakukan itu. Nah itu yang satu sisi. Tapi nanti di sisi lain bahwa di dalam proses-proses apa namanya bagaimana supaya tidak tadi, karena kasusnya kan seperti ini. Coba sering kita mendapati berita, kenapa ini orang mencuri? Ternyata misalkan apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokoknya saja misalkan dia tidak mampu memenuhi sehingga terpaksa mencuri. Nah, disinilah peran negara sebagaimana yang harus dijalankan di dalam syariat Islam itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi kan kalaulah kebutuhan pokok udah ada jaminan dari negara, ya kebutuhan sandangnya sudah dijamin, kebutuhan papannya sudah dijamin. Jadi negara menjamin kebutuhan pokok, kebutuhan dasar kita, sandang, pangan, papan itu di dalam Islam harus ada jaminan. Sehingga tidak boleh ceritanya nanti ada orang kelaparan. Ya kan? Nah, makanya kalau ada seorang individu yang sudah dijamin kebutuhan pokoknya kemudian dia masih mencuri dan beralasan dengan untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi, maka wajar kalau ini diberi sanksi gitu ya. Itu saya kira berbicara tentang bagaimana Islam di dalam apa namanya penerapan. Nah, saya kira mungkin lanjut saja ke tujuan penerapan syariat Islam, Mas Agung. Jadi Islam sebagai sebuah agama seperti tentang tujuannya untuk rahmatan bagi seluruh alam, memang ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Seperti disinilah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semua tujuan-tujuan ini adalah hal yang sudah Allah tetapkan sebenarnya. Makanya misalkan kita ambil yang mana nih, yang memelihara akal, gitu ya. Ini berbicara tentang hammer, narkoba. Kita bisa bayangkan gitu bahwa Islam itu juga sudah mengatur tentang masalah ini. Sehingga bagaimana ketika ada orang yang katakanlah mabuk gitu ya. Bahkan kalau dulu kan para sahabat juga dalam tanda petik ketika ayat tentang pengharaman khamar itu belum turun, gitu, mereka juga minum sama gitu. Tapi ketika mereka kemudian sholat, mereka sering lupa ini bacaannya yang ayat keberapa atau kemudian ini sudah rakaat keberapa gitu. Makanya pada saat itu kan ketika ayat khamar ini diturunkan, sering kita mungkin baca di dalam riwayat-riwayat atau di dalam pembacaan sejarah-sejarah itu, mereka yang katakanlah ketika memegang tangannya minuman yang sedang mau masuk langsung dilemparkan gitu ya, yang sudah ada di mulut mereka muntahkan gitu, bahkan kendi-kendi tempat penyimpanan minum khamar pun mereka langsung pecahkan. Itu sebagai sebuah bentuk keyakinan ketika ada Allah serukan bahwa khamar itu dilarang, maka mereka tinggalkan semua. Dan itu adalah keyakinan semua. Nah, saya kira nanti bisa dibaca ya semua yang ada 8 macam tentang tujuan penerapan syariat Islam. Ini kalaupun berbicara tentang gambaran penerapan syariat Islam ya sebenarnya ini beberapa contoh yang lama gitu. Tapi kalau berbicara tentang
syariat Islam itu untuk mengatur semua warga, termasuk di dalamnya non-Muslim, karena kan begini, kita mungkin seringnya kan dipertentangkan antara Islam dengan non-Islam. Ya, kalau nanti diterapkan aturan syariat Islam seolah-olah ya manusia itu di seluruh muka bumi ini harus beragama Islam. Itu tidak. Itu tidak. Ya, karena kalau berbicara tentang la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi ya kita tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk masuk Islam. Tetapi bagi mereka yang sudah memeluk Islam, maka itu harus dipertahankan sampai akhir hayat. Bahkan ketika di dalam kisah bagaimana Rasulullah mengetahui ada seorang yang murtad. Kalau kata Rasulullah ya harus dipenggal dalam pengertian dibunuh. Memang begitu. Bagi seorang muslim ketika murtad itu kan haram, dosa besar gitu. Nah, oleh karena itu saya kira di dalam proses-proses seperti pemahaman syariat Islam kita kepada siapapun gitu. Jadi jangan sampai salah tafsir ketika berbicara syariat Islam diterapkan, kemudian dalam tanda kutip orang harus beragama Islam semua, tentu tidak. Yang kata kalau kita lihat di dalam sirah gitu ya, bagaimana di masa Rasulullah sendiri juga kan banyak orang-orang yang tidak beragama Islam gitu. Bahkan orang-orang munafiknya sendiri juga banyak gitu. Jadi artinya orang Yahudi pada masa itu tetap ada, orang-orang Muslim tetap ada itu. Tapi ketika itu mereka diatur oleh aturan syariat Islam aman. Gitu ya. Itu yang harus dipahami gitu, oleh kita semua. Nah, oleh karena itu saya kira berbicara tentang syariat Islam bagi semua warga itu kan nanti misalnya gini, kalau di dalam masalah akidah itu ya dan ibadah itu memang hanya untuk agama masing-masing, gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang puasa, ya puasa memang hanya untuk orang Islam. Bahkan di dalam orang Islam pun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hanya untuk orang yang beriman. Gitu ya. Orang beriman tidak beriman tidak disuruh malah untuk puasa. Dia Islam tapi tidak beriman, tidak terkena seruan ini. Kira-kira kan gitu. Apalagi orang non muslim, ya mereka tidak akan disuruh berpuasa. Kira-kira gitu ya. Jadi masalah akidah dan masalah ibadah itu memang khusus gitu ya. Tidak akan diserukan kepada orang-orang non muslim. Tetapi kalau berbicara tentang hal lain yang berbicara masalah hablum minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya, dan hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia, ketika Islam diterapkan memang harus dipakai. Contoh misalkan gini, berpakaian menutup aurat itu adalah hablum minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya. Itu akhlak, kesadaran dia untuk taat kepada syariat. Makanya kalau seorang muslimah dia akan menutupkan baju yang menutup semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sekarang bagaimana ini ketika hukum ini diterapkan, apakah seorang wanita non-muslim harus menutup auratnya di depan umum? Iya, gitu. Memang harus gitu. Memang harus gitu. Gitu, kira-kira gitu ya. Kalau nanti ditanyakan gimana membedakannya dia seorang muslimah gitu ya dan dia seorang wanita yang bukan muslimah, banyak cara saya kira. Dengan kekhasannya misalkan nanti seorang wanita non muslim ketika dia mengulurkan jilbab yang menutup auratnya tadi kecuali muka dan telapak tangan, mungkin bisa memakai tanda salibnya misalkan gitu, sehingga dia non muslim gitu. Tapi bahwa perintah menutup aurat itu karena dia berbicara hubungan manusia dengan dirinya gitu ya, itu juga akan berlaku bagi manusia. Ya termasuk tadi berbicara tentang riba sebagai sesuatu yang haram. Itu juga akan dikenakan menurut saya juga bagi orang-orang non muslim, sehingga nanti tidak akan ada cerita bank-bank ribawi misalkan itu. Kan ini juga akan membantu gitu siapapun gitu. Coba kita bisa bayangkan sekarang. Kereta misalkan sekarang itu misalkan hampir 17 juta kalau cash. Tapi kalau dengan dikredit yang ribawi itu bisa sampai 34 juta gitu ya. Ini kan sangat memberatkan. Nah, itu beberapa gambaran. Kita lanjut ya, terus di dalam
bahasan-bahasan lain mungkin nanti silahkan bisa dibaca. Yang penting ini terkait dengan bagaimana sikap kita ketika berbicara tentang syariat Islam itu. Pensikapan seorang muslim ketika berbicara tentang keimanan gitu ya, bahwa tidak ada cara lain ya kecuali memang kita harus mengimaninya, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah itu, dan memang harus dilaksanakan. Jadi proses-proses ketika kita diseru untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, gitu ya, maka konsekuensinya memang kita harus mengambil semua syariat. Kemudian dalam proses-proses lainnya kita kalau berbicara tentang misalkan pesan yang tergambar di dalam surat Al-As misalkan, ketika berbicara kita harus bersabar wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kita harus tunduk, harus sabar, harus pasrah di dalam upaya-upaya ketika kita berbicara eh, eh, beramal gitu ya. Kemudian di dalam proses-prosesnya kita pun harus bersabar sebagai sebuah ketundukan gitu, bahwa memang kita menerima itu. Nah, hal lain gitu ya yang mungkin nanti kita akan lebih fokuskan lagi kepada proses-proses tentang bagaimana ya peluang-peluang misalkan sekarang untuk berbicaranya tentang penegakan-penegakan Islam gitu ya, yang tadi disebut sebagai sebuah aturan yang mencakupi segala aturan yang kemudian itu sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia gitu. Sehingga ketika itu dilaksanakan akan diperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena kan sekarang begini, tapi katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian berbicara tentang Islam itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sekarang mana buktinya? Iya enggak? Coba kalau kita ditanya begitu oleh orang, ya kira gimana? Nah, sebenarnya kan begini, ada persyaratan gitu bahwa ketika berbicara Islam sebagai sebuah rahmatan lil alamin itu adalah Islam diterapkan di seluruh aspek kehidupan. Kan gitu. Nah, yang wajar sekarang kita tidak akan mendapati kerahmatan Islam karena memang Islam tidak diterapkan. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita katanya Islam ini membawa rahmatan lil alamin bagi kehidupan kita. Yang susah mungkin bisa mudah gitu ya. Dalam bahasanya begitu. Atau mungkin ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita tidak bisa mampu penuhi sendiri akan dibantu dipenuhi orang lain gitu. Kan istilahnya kalau sekarang kayaknya berjuang sendiri kita itu untuk memenuhi kebutuhan ini sendiri, untuk kayaknya aduh ya Allah, siapa yang mau bantu kita gitu. Di mana kerahmatan Islam itu gitu. Ya kan? Itu mungkin baru berbicara dari sisi individu kita, belum lagi berbicara tentang kehidupan di negeri-negeri muslim lainnya. Ya, bagaimana negeri-negeri kita di Suriah, di Yaman, dan di negeri-negeri Palestina misalnya. Mana Islam sekarang gitu? Yang akan menjaga nyawa seperti dalam tujuan-tujuan yang 8 macam tadi misalkan. Ya. Ya karena memang Islam tidak diterapkan di dalam sistem pemerintahan gitu. Kesatuan umat Islam sekarang yang harusnya di antara negeri-negeri muslim itu bersatu di dalam bentuk pemerintahan yang kita bicarakan tadi dengan model kehilafahan itu kan tidak ada. Sehingga kita hidup sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, ini gitu yang harus kita pahami. Jadi prasyarat utama ketika berbicara tentang syariat itu bisa menjadi menyeluruh. Nah, sekarang kan yang bisa menerapkan secara menyeluruh itu siapa? Gitu. Ya pemerintahan, gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kan gini, ada orang mencuri, kita yakin itu hukum potong tangan. Apa kita yang mau potong tangan? Enggak, di dalam Islam tidak begitu. Kalau Rasulullah bilang seandainya Fatimah anakku mencuri, maka akan kupotong tangannya. Rasulullah ngomong begitu itu bukan sebagai atas ayah si Fatimah ini, tapi dia sebagai pemimpin kaum muslimin yang mendapat mandat sebagai khalifah, kalau bahasa sekarang itu adalah untuk melaksanakan aturan-aturan Allah.
Ya kalau sekarang kita sebagai seorang muslim jangan istilahnya, oh saya kan ini menerapkan aturan syariat Islam, ini ada yang mencuri saya potong tangannya, ya melanggar. Dan misal itu begitu. Karena kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan, hudud, itu bukan tanggung jawab individu. Tanggung jawab negara. Tanggung jawab individu adalah beribadah, hablum minallah, dan hablum minan nafsi. Menjalankan aturan-aturan yang menyangkut hubungan dia dengan dirinya. Kalau hablum minan nas, itu ada tanggung jawab dalam pelaksanaannya pemerintah, negara. Kan gitu. Ya sebagai hablum minan nafsi misalkan, kita ingin menutup aurat harus, karena itu kewajiban. Tapi sekarang gini, seorang laki-laki ketika keluar rumah, ya apa jaminannya dia tidak akan melihat aurat seorang perempuan? Kita nggak bisa kalau sendiri gitu. Makanya harus ada aturan yang dibuat oleh negara bahwa setiap wanita baik muslim maupun non muslim harus menutup auratnya. Masa jaminan kita sebagai seorang laki-laki tidak akan melihat aurat di tempat publik? Kan gitu. Jadi ada aturan-aturan yang menyangkut publik, berbicara tentang hablum minanas, itu kewajibannya adalah kewajiban negara. Gitu kira-kira ya. Kan gini, sekarang juga begitu. Di dalam sistem ekonomi, kita yakin gitu. Riba itu haram gitu. Ya kan? Kita yakin bahwa sistem keuangan itu di dalam sistem ekonomi Islam itu ada dinar dan dirham gitu. Tapi kan coba tuh Ustadz Jaim misalkan karena berbicara tentang pasar muamalah yang menggunakan apa dinar dan dia malah ditangkap gitu kan gitu kira-kira ya. Jadi memang ketika berbicara tentang kehidupan publik dan muamalah maka kewajibannya adalah kewajiban negara. Tapi ketika di dalam proses itu ada kewajiban-kewajiban individu, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu saya kira ya berbicara tentang apa namanya beberapa prasyarat itu. Makanya peluang-peluang untuk itu sekarang di dalam sistem terbukaan gitu ya, di dalam proses-proses yang bagaimana dari keadaan yang kritis gitu untuk ada penyadaran kembali kepada syariat Islam, semangat berislam gitu ya. Termasuk seperti tadilah pelaksanaan-pelaksanaan bahkan hanya sebagian syariat Islam itu juga sudah nampak gitu apa namanya kalau dalam tanda petik kemanfaatannya. Tapi kan kita itu melaksanakan Islam itu bukan hanya karena manfaat dan tidak manfaat, gitu. Tapi bahwa kita melaksanakan sesuatu ini adalah perintah Allah dan kita meninggalkan sesuatu itu adalah larangan Allah. Maka inilah yang disebut dengan ar-ruhiyah itu, gitu. Hubungan kesadaran kita kepada Allah, gitu ya, bahwa ya kalau ini perintah ya kita laksanakan ini sebuah hal yang dilarang maka akan kita tinggalkan. Nah, mungkin itu gitu ya yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain lah ini bacaan secara umum saja nanti bisa dibaca gitu. Tapi saya ingin tutup kajian kita pada malam ini dengan surah Al-A'raf ayat 96 bahwa Allah berfirman walau anna ahlal qura amanu wa taqwa laihim barakatam minasyama'i wal ardh walakin kadzabu fa'ahdadnahum bima kanu yaksib. Jadi bahasanya apa ya? Ada syarat gitu ya. Ketika kita ingin diberikan kelimpahan barokah yang itu mungkin turun dari langit gitu ya, keluar dari bumi. Apa syaratnya? Ya cuma itu tadi. Ya. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dalam pengertian adalah kita meyakini semua ajaran-ajaran Allah itu kebenarannya, kemudian dalam proses-prosesnya ketika kita akan berbuat ya bertakwa di dalam berbuat itu gitu. Artinya ya memang kita laksanakan semua apa yang diperintahkan dan kita jauhi semua apa yang dilarang. Nah, di dalam proses-proses lain adalah bahwa hal yang harus menjadi patokan bagi kita, sekali lagi ini yang sering saya kalau menyampaikan kajian-kajian bahwa apa namanya lah berbicaranya ini nanti mungkin kalau ada bahasan ini sambungannya mungkin berbicara tentang kepribadian Islam ya. Jadi sahsiah Islamnya itu kan nanti berbicaranya gini.
satu ada pemikiran di dalam keimanan kita, gitu ya, bahwa aturan-aturan Allah itu terkait dengan ini, terkait dengan itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kemudian di dalam proses-prosesnya maka ketika seorang individu itu berbuat, gitu ya, ingin ingin mengimplementasikan pemikiran-pemikiran yang menjadi perintah Allah itu, gitu, maka dia akan menjadikan sandaran syariat-syariat Allah yang ada di 4 sumber hukum syara. Kalau di dalam Islam nanti ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Itu hal yang harus penting untuk kita lakukan. Maka insya Allah ketika berbicara tentang seorang Muslim yang berkepribadian Islam, maka dia pemikiran-pemikirannya juga Islam. Kemudian di dalam proses-proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dia, jasmani dia, gitu ya, kebutuhan naluri dia juga akan berdasarkan kepada syariat Islam. Jadi tidak akan ada penyimpangan yang kemudian justru akan menimbulkan apa bahasanya ya kemurkaan Allah karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu kalau ada hal-hal yang salah, kehilafan itu dari kehilafan saya secara pribadi, dan insya Allah kalau dalam hal-hal yang apa yang kita yakini ada kebenarannya di dalam kajian ini sesungguhnya itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit atau banyak gitu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah khairan pada Pak Odi yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Jadi secara ringkas mungkin kita bisa pahami bahwasanya Islam itu tidak hanya agama ya, tidak hanya soal ibadah, tidak hanya soal zakat mungkin, sholat, haji dan segala macamnya, tapi juga tentang pemikiran, tentang segala aspek dalam kehidupan lah pada intinya seperti itu. Nah, mungkin Pak Oding kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab untuk kakak dan abang. Pertanyaan di chat. Ya, Pak Oding. Untuk kakak dan abang sekalian yang ingin menanyakan langsung boleh nanti raise hand dulu dan ketika diinstruksikan boleh bertanya langsung. Mungkin pertama ini akan saya bacakan pertanyaan dari Asmaul Hasanah. Assalamualaikum, izin bertanya. Banyak akun media sosial seperti YouTube yang menyampaikan sejarah Islam yang dulu sampai kuliah tidak pernah kita pelajari. Walau mata pelajaran sejarah yang dipaparkan zaman purba, zaman besi, tiba-tiba zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, rasanya ada yang hilang. Nah, yang ingin ditanyakan, masa keislaman yang terjadi lebih dari 1000 tahun itu diterapkan yang sempurna dari aspek kehidupan, dari ekonomi, hukum, sampai politik, dan pada tahun-tahun itu pula banyak ilmu-ilmuwan muslim dan banyak masa kejayaan muslim. Dan itu adalah harapan mayoritas umat muslim. Jadi bagaimana caranya agar bisa diterapkan di masa yang sekarang, Pak? Ya, ada 3 prasyarat ketika berbicara tentang bagaimana Islam itu bisa tegak, gitu ya. 1, keimanan individu, ketakwaan individu. Jadi insya Allah seorang individu yang beriman, seorang individu yang bertakwa, dimanapun dalam posisi apapun dia pasti akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Itu pasti yakin. Ya, ketakwaan individu itu yang akan menjadikan bagaimana syariat Islam itu tegak. Nah, yang kedua, kalau berbicara selanjutnya itu adalah tentang kontrol sosial. Itu jadi ada kontrol sosial. Dalam bahasa yang di dalam surat Al-Asr itu ada saling mengingatkan. Ya, kita sebagai seorang Muslim ketika melihat kawan kita mungkin lalai beribadah, maka kita mengingatkan. Nah, sebenarnya kan yang lebih penting lagi adalah tentang yang mungkin bahasan terakhir tadi adalah ada negara yang melaksanakan aturan syariat Islam itu. Dan ini ketiga-tiganya harus hadir. Jadi ketakwaan individu, kontrol sosial, dan ada peran negara dalam menerapkan aturan syariat Islam. Sehingga seperti kejayaan Islam di zaman Rasulullah, para sahabat, ya. Terakhir mungkin bagaimana kita bisa mendapati misalkan kejayaan sampai
Khilafah Utsmaniyah di tahun 24 itu gitu ya. Ya karena memang ada institusi gitu yang menjaga pelaksanaan Islam itu. Kan coba bagaimana kita bisa melihat kalau di dalam sejarah, dalam film-film Sultan Abdul Hamid itu gitu ya, ketika orang-orang Yahudi mau membeli Palestina gitu ya, dia tidak kasih itu gitu ya. Nah, itu sebagai sebuah gambaran. Ya termasuk tadi gitu. Kalau berbicara tentang kejayaan ekonomi ya karena dulu nanti kalau teman-teman ada pembahasan kitab Nizamul Iqtisadi misalkan tuh ya terkait dengan aturan-aturan ekonomi di dalam Islam itu semua apa yang bahasanya terkait pengelolaan sumber daya alam gitu ya, bagaimana pengaturan-pengaturan sistem ekonomi ya dan sebagainya itu Islam itu sebenarnya punya aturannya ya. Tentang sistem politik misalkan Nizamul Hukumi fil Islam, aturan-aturan tentang sistem hukum pemerintahan di dalam Islam juga itu ada. Jadi bagaimana ketika berbicara tentang memilih pemimpin gitu ya kan, apa tanggung jawab pemimpin, bagaimana sistem kemiliteran, bagaimana sistem politik luar negeri, termasuk sistem politik dalam negeri itu sebenarnya di dalam Islam ada gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah gitu ya, ketika berbicara tentang apa ya bahasanya kan kalau di dalam proses itu berpikir itu kan gini, kita melihat sebuah objek gitu ya melalui panca indera, kemudian melalui akal kita, nanti itu dihubungkan dengan informasi sebelumnya yang kalau kita sebagai seorang muslim berasal dari sumber-sumber hukum syara. Nah, kalau berbicara tentang seperti apa yang mau dibahasakan ya, dicontohkan. Kenapa kaum muslimin dulu jaya dari sistem ekonomi? Satu saja dari sisi mata uang. Karena mereka menggunakan mata uang dinar dan dirham, emas dan perak. Nah, teman-teman kalau baca sejarah Bretton Woods ya, ketika ada perubahan kurensi atau apanya standar keuangan yang dari emas kemudian ke dolar gitu ya. Kan gini, di bank-bank sentral seperti Amerika gitu ya, kemudian Inggris dengan pound sterlingnya, itu teman-teman harus tahu mereka itu punya pasokan emas dari setiap dolar yang dikeluarkan. Gitu ya kan? Kira-kira gitulah. Oleh karena itu, mata uang mereka itu kuat. Karena Islam itu ketika berbicara tentang sistem mata uang dinar dan dirham, ini kan berbicara antara nilai nominal dan intrinsik itu sama. Jadi begini, kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kan gitu ya. Coba sekarang yang 1 dinar itu kan, itu 1 dinar dan nilainya adalah 4,25 gram emas. Yang si 1 dinar ini coba potong jadi 2 gitu. Jadi setengah dinar. Ya, jadi akhirnya berapa gram tuh? Jadi ada 2 gram yang 25-nya jadi 2,125 gram. Kalau saya tanya gitu, laku enggak yang setengah dinar ini? Ya, itu laku karena memang ada nilai intrinsik emas yang memang betul-betul nilai emas gitu. Coba sekarang begini dengan nilai uang nominal kita gitu. Itu 100.000. Gitu ya kan? Aduh ini gimana yang 100.000 ini gitu ya, kalau saya potong jadi 2, apa jadi 50.000, kemudian itu berlaku enggak? Enggak gitu, karena memang nilai uang kita, uang kertas itu, gitu ya, itu beda antara nominal dengan intrinsiknya. Intrinsiknya itu nilai yang ada di badan apa ya nilai-nilai yang sebenarnya dari uang 100.000 itu. Nominalnya 100.000. Makanya untuk berbicara menyamakan antara nilai nominal dengan intrinsik itu yaitu sering kita contohkan dengan mata uang dinar dan dirham dengan mata uang kertas sekarang. Nah, itu yang membedakannya gitu. Makanya kalau sering dicontohkan gitu ya, harga domba dari dulu sampai sekarang itu 1 dinar loh. Iya kan? 4,25 gram sekarang 1 gramnya berapa? Emas. Ya kan? Ya rata-rata kan sekarang sudah 700.000. 700.000 kali 4 misalkan gitu ya. Ya 2,8 juta. Ya dari dulu sampai sekarang juga harga kambing 2,8 juta. Kira-kira gitu.
Beda dengan nilai rupiah misalnya dulu ya nggak sampai 2,8 juta, mungkin dulu 1 juta bisa di tahun keberapa gitu ya kan. Nah itu yang menunjukkan bahwa ketetapan Allah itu ketika Allah perintahkan segala sesuatu maka satu itu tidak akan memberatkan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, Allah itu sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan. Makanya ketika Allah suruh mata uang kita dinar dan dirham, emas dan perak, maka negeri-negeri muslim adalah negeri-negeri yang kaya dengan barang tambang yang disebut dengan emas dan dirham. Indonesia itu apa kurangnya coba? Dirham di Gunung Wisma